Banyak diskusi aja karena eh, apa ya, yang konsen saya utama itu sebenarnya karena kan saya sudah lama ya belasan tahun di industri gitu. Yang sebelumnya saya waktu dulu awal-awal apa namanya, sebenarnya awal-awal saya ketemu dengan Pak Ahyar ketika masih satu kampus itu saya juga sebagai dosen gitu. Nah itu apa namanya ketidak bukan apa ya, kayaknya hubungan antara industri dengan kampus itu agak jauh. Jadi mungkin saya bisa nanti akan lebih banyak ceritakan kondisi diri sih seperti apa sih nanti biar mungkin teman-teman yang di akademis ini mungkin bisa menyiapkan nih gitu. Karena jujur aja kebetulan sampai sekarang ini di kantor saya lagi hiring banyak sekali gitu. Dan untuk mendapatkan apa namanya software engineer yang kita butuhkan itu struggling gitu. Saya hampir tiap hari itu melakukan interview gitu. Dan itu bukan cuma saya saja, teman-teman saya juga. Jadi harapannya memang di awal kalau kampus bisa apa namanya bisa semakin banyak lulusan yang bisa kita gunakan itu akan lebih bagus. Oke, apa namanya saya itu software engineer. Jadi mostly yang diurusin adalah bikin software gitu. Kalau mungkin saya tidak tahu di Medan apakah GoPay itu cukup banyak dipakai. Tapi kalau memang banyak yang pakai GoPay itu pada dasarnya saya dan tim saya yang handle semua server yang terlibat di GoPay itu gitu. Jadi saya lebih ke jadi software engineer, tapi juga sebagai infrastruktur engineer dan DevOps dan SRE seperti itu kayak jadi satu term yang kadang orang suka di apa namanya di gonta-ganti gitu. Saya tidak banyak pengalaman di big data, tapi saya tahu beberapa hal gitu. Kemudian di AI segala macam, saya memang tidak ke sana karena kebutuhan itu masih kalau menurut saya masih tergolong cukup niche itu kebutuhannya lagi apa ya? Kita membutuhkan itu, tapi sebenarnya jumlahnya itu tidak sebanyak itu. Jadi kebutuhan yang benar-benar banyak itu sebenarnya sekarang itu software engineer. Dan software engineer nanti sebenarnya akan nyambung ke IoT, apakah ke AI, apakah ke VR, AR seperti yang tadi dibicarakan sama bicara sebelumnya. Jadi mungkin itu adalah gambaran luasnya, tapi saya ingin spesifik ke sebenarnya kalau kalau menurut saya di orang industri, skill apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang kemudian ketika dia lulus, kemudian bisa langsung diserap oleh apa namanya kami-kami ini yang ada di industri. Kira-kira seperti itu. Oke. Uh, Kebetulan saya juga dulu pernah ngajar juga ya, jadi ada mungkin saya ada sedikit beberapa hal yang mungkin agak moga-moga bisa align bisa jadi pertimbangan. Saya fokus dulu dari software engineer ya. Gitu. Uh, Kalau kita ngomongin sebenarnya di IT gitu, itu tuh backbone-nya itu siapa sih gitu? Istilahnya kalau bangun rumah gitu, yang beneran bukan bangun rumah, bangun gedung sedemikian besar gitu. Mungkin di situ ada arsitek, ada desainer segala macam. Tapi kan yang beneran membangun itu siapa sih? Ya tukang bangunannya, ya kulinya yang ngaduk semen segala macam. Nah, dunia IT sekarang kulinya itu gitu. Walaupun sebenarnya kalau disebutkan kuli kurang ya realitanya adalah yang mengimplementasikan itu adalah ya kulinya bisa dibilang itu walaupun jangan dibandingkan dengan kuli bangunan mungkin nasibnya agak beda gitu. Itu software engineer gitu. Kenapa gini? Kenapa kok software engineer? Katanya ada yang bilang, oh saya ini big data. Big data itu software engineer. Oh saya itu IoT. IoT itu sebenarnya software engineer, bukan hardware engineer. Kalau yang saya tahu sekarang, hardware engineer ada sendiri gitu, hardware itu sendiri. Tapi yang kalau hardware ini ingin bekerja gitu, dengan bekerja mau nggak mau ada softwarenya. Simpelnya gini, kita punya handphone nih. Coba coba dimatikan aja semua koneksinya. Apakah handphone itu bermanfaat? Enggak. Itu hanya akan jadi barang canggih yang tidak bisa apa-apa. Karena apa? Internetnya nggak ada, berarti software tidak bisa bekerja apa-apa. Fokusnya situ. Makanya saya fokusnya ke software engineer. Nah, kalau di kampus kan kita pasti punya apa namanya mata kuliah pemrograman ya. Mungkin saya apa namanya pengen tahu mungkin dari Pak Eko atau Pak Akhir bahasa pemrograman yang digunakan di kampus sekarang apa? Kalau di program studi kita sistem komputer itu di apa di semester pertama ada algoritma, kemudian Oke.
berbarengan dengan mata kuliah algoritma juga ada eh, pemrograman dasar, jadi itu sudah dipisah Pak Oke, eh, mata kuliahnya. Dan pemrograman oke. dasar ini kita menggunakan bahasa C karena kita beranggapan berasumsi bahwa bahasa C ini nanti bisa dikembangkan ke bahasa-bahasa yang lainnya. Mengingat Oke, bahasa-bahasa saat ini memang lebih dekat ke bahasa C gitu. oke. Kemudian uh, lanjutannya nanti kita masih ada pemrograman berorientasi objek. Lalu Oke. nanti kita ada juga mata kuliah pemrograman berbasis mobile dan pemrograman berbasis web. Oh, Gitu Pak. Jadi, mohon mobile tanggapannya Pak. dan ada lagi web ya. PBO-nya ini Ya, bahasa programnya pemrograman pakai apa? berbasis web. Kita berikan beberapa pilihan kepada dosen-dosen kita. Ada yang menggunakan Oke, Java, kalau saya sendiri menggunakan Python. oke. Terus kalau yang ini mobile ini biasanya Android ya? Iya, karena kita kan secara umum di Indonesia lebih familiar menggunakan Android, maka kita memang mengarahkan ke Android. Kalau webnya pakai PHP? Ya, untuk dasar kita masih memperkenalkan PHP. Oke. Nah, algoritmanya ini ada kita pakai spesifik bahasa tertentu tidak? Uh, untuk awal kita perkenalkan dengan Sudoku dulu, Pak. Kemudian Sudah ya. nanti kemudian dikombinasikan juga dengan flowchart dengan studi kasus untuk memancing logika atau mengasah logika mahasiswa kita gitu. Bagaimana mereka Oke, menyelesaikan sesuatu itu secara logis gitu. oke, ya. Mungkin saya tanggapi ya. Kalau ini saya ada beberapa catatan. Nah, sekarang gini, pilihan menggunakan bahasa pemrograman C itu sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Eh, karena memang benar tadi yang bisa dibilang apa namanya bahasa pemrograman sekarang itu mostly itu based on C, lebih tepatnya based on C++ sih mostly. Tapi C++ itu sendiri sebenarnya bahasa C yang ditambahkan beberapa fitur. Nah, tapi begini, kalau saya biasanya saya akan lebih cenderung menyarankan bahasa pemrograman yang lebih apa ya, lebih tinggi sedikit apa namanya levelnya gitu. Bahasa C itu bisa dibilang bahasa yang cukup low level di mana karena di sini nanti kita harus ngurusin yang namanya memori. Orang akan ketemu dengan pointer segala macam. Nggak tahu apakah di bahasa di pemrograman dasar digunakan atau enggak. Tapi biasanya sih kalau saya menyarankan gitu bahasanya jangan sih karena sih itu begini ketika nanti mereka belajar bahasa sih mereka akan mereka akan lihat teman-temannya mereka itu biasanya di pekerjaan pakainya apa sudah sangat jarang orang menggunakan bahasa sih kecuali dia itu bekerja mendevelop driver gitu jadi hardware driver segala macam yang pasarnya di industri itu ada tapi itu cukup kecil. Nah, kalau menurut saya itu efeknya apa? Efeknya nanti mahasiswa sendiri itu biasanya itu nanti akan ngerasa, oh ini saya mengerjakan tugas ini bukan karena tidak tahu apakah ini nanti digunakan atau enggak, tapi gitu. Ini adalah tugas yang harus saya lakukan dan agar saya dapat nilai gitu. Nah, saran saya gitu, kalau memang mau lebih lebih tinggi dikit bisa ganti dengan Java. Maksudnya bisa mempertimbangkan Java. Kenapa gini? Karena kalau di Java itu sendiri satu eh, pada dasarnya nanti kalau mereka ingin nyoba ini mereka kan biasanya gini. Mahasiswa itu kan kalau ada pasti ada yang nunggu gitu. Jadi ilmu yang dikirim yang didapatkan di kampus ya dapatnya itu aja. Ada juga yang mereka akan ekspor. Ketika ekspor itu ketika kita mungkin sudah menggunakan bahasa programan yang implementasinya jauh lebih banyak gitu. Mereka akhirnya nanti bisa ketemu dengan komunitas nih. Oh, komunitas yang Java programming. Kemudian simpelnya lagi, oh mereka googling ke YouTube gitu. Oh, tutorial Java gitu. Nanti mereka kan banyak banget dapat gitu. Karena sekarang sebenarnya ilmu yang ada di kampus kalau menurut saya lebih lebih baik fokus ke fundamental memang gitu. Karena auxiliary-nya ya, maksudnya hal-hal tambahannya itu di luar sana itu banyak. Nah, bisa dibilang ini saran saya aja. Terus kenapa kok saya milih bahasa programan Java ini ada apa namanya ada beberapa pertimbangan yang saya tulis. Yang pertama itu dia base-nya ini nggak cuma Java ya, sebenarnya PHP juga iya. Tapi nanti PHP ada apa namanya ada
pertimbangan kedua yang mungkin sebenarnya saya tidak menyarankan itu untuk di basic. Bukan maksudnya bukan cuma atau sekarang ada itu Rust yang mungkin kalau untuk IoT sekarang lagi mulai banyak digunakan, atau kalau base-nya Microsoft itu bisa pakai C Sharp gitu. Nah, kenapa? Karena OP-nya. Jadi biasanya gini, bahasa pemrograman itu kalau apa basic basic pemrograman biasanya kan kita ketemu dengan variabel perulangan segala macam yang biasanya tuh align dengan implementasi algoritma. Nah, kalau kita pakai yang lebih di atas sebenarnya nggak cuman itu aja yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Karena apa? Kita kan nanti ketemu ada konsep memori konsep gitu, seperti yang ada di sini ya. Ada memori konsep. Jadi sebenarnya kalau hanya kita bikin software, software itu ngapain sih? Gitu. Pada dasarnya software itu cuman memanipulasi memori yang ada di RAM diproses sama sama di CPU seperti itulah. Nah, itu nanti di bahasa programming kan ada abstraksinya. Abstraksinya itu ya memori nanti ketemu dengan stack dengan heap. Nah, kemudian kemudian ketemu dengan ini ya, tipe. Jadi kita akan ketemu dengan oh kalau di Java gitu nanti kita ada tipe kayak integer gitu. Kemudian tipe baru yaitu bikin kelas sendiri. Hal-hal yang kayak gitu mungkin memang nanti akan dibahas di PBO. Tapi sebenarnya kalau memang di bahasa pemrograman sudah dapat yang apa ya bisa dibilang itu kelanjutannya cukup clear, itu menurut saya akan lebih bagus gitu. Makanya apa namanya ini kalau kalau yang saya lihat. Ya. Terus kalau memang apa namanya memungkinkan sebenarnya algoritma ini dan terutama di algoritma ya itu nanti disisipi materi terkait dengan kompetitif programming gitu. Jadi nanti di algoritma contoh apa namanya quick sort gitu nanti apa big O-nya berapa segala macam itu sebenarnya perlu juga walaupun apa ya walaupun mungkin di dunia nyata itu nggak benar-benar kepake. Maksudnya tidak terus kemudian saya implementasi software yang untuk digopeng kemudian saya akan itu wah ini big O-nya berapa? Enggak seperti itu. Tapi pemahaman saya tentang hal-hal yang seperti itu akan membantu saya untuk jadi software engineer yang lebih baik. Gitu. Kalau kalau pengalaman saya seperti itu. Terus begini, uh, saya sering menginterview kandidat gitu. Saya interview kandidat walaupun dia udah senior di tempat lain segala macam. Kadang basicnya itu tidak kuat. Gitu. Basic seperti apa? Sesimpel konsep pemahaman mereka konsep tentang bagaimana komputer itu bekerja gitu bagaimana komputer itu bekerja kemudian ketemu dengan sebenarnya komputer itu kerjanya bagaimana terus berikutnya kadang mereka tidak paham juga sebenarnya kalau kita kan sekarang dunianya sudah dunia internetnya internet itu bekerja seperti apa itu tuh tidak terlalu paham gitu tapi dia sudah biasa bikin software gitu. Nah, apakah itu buruk? Enggak juga. Setidaknya dia sudah bisa bekerja. Tapi itu nanti agak agak menghambat dia kalau dia ingin jadi software engineer yang lebih baik lagi seperti itu. Jadi fundamental harus kuat. Jadi tidak cuman apa istilahnya kalau bercandaannya oh software engineer atau programmer itu cuma copy paste dari Stack Overflow gitu. Enggak seperti itu. Karena memang kalau seandainya tidak benar-benar paham apa yang dipelajari segala macam itu nanti hasilnya tidak akan cukup bagus. Oke, nah ini lanjut ke yang ini. Jadi ini sudah menurut saya sudah oke. Jadi mungkin pertimbangan. Kalau yang PBO ini menurut saya sudah cukup bagus. Ya. Tapi mungkin PBO-nya ini kalau memungkinkan ya itu tidak cuma di apa namanya tidak cuma diberikan konsep-konsep seperti ya kelas itu seperti apa. Nanti ada kelas animal di inheritance seperti ini gitu-gitu kan biasanya. Uh, itu biasanya sih boring. Terus apa namanya yang jelas itu boring dan biasanya itu kemudian nggak menarik. Nah kalau ingin menarik sebenarnya tambahin ini. Ada namanya design pattern. Ini design patternnya, maksudnya design pattern untuk object-oriented programming ya. Biasanya kalau bisa ditambahin, jadi design pattern itu kayak semacam begini. Biasanya ada use case. Gitu. Kita ada use case nih. Oh, kebutuhan kita adalah ingin merepresentasikan sebuah kondisi, sebuah objek di PBO dengan kondisi seperti contoh nih. Bagaimana kalau seandainya kita punya dua kelas yang berbeda, gitu, dua kelas yang berbeda, tapi itu nanti kita pingin itu nanti bisa digunakan oleh seperti dia itu dijadikan kayak bisa kayak
di istilahnya apa ya, dua kelas beda tapi nanti bisa nyolok ke sebuah tempat yang sama gitu. Nah itu kalau nanti ketemu dengan ini ada beberapa desain pattern yang bisa dipakai. Jadi bisa juga nanti dikombinasikan gitu, dikombinasikan antara diajarin basic-basicnya bahasa program apa berorientasi objek, kemudian ditambahin use case-nya itu implementasinya desain pattern. Nah kalau seperti itu mungkin akan jauh lebih bagus ya. Terus ini apa namanya? Bahasa pemrogramannya kalau pakai Java juga oke, pakai Python juga oke, karena Python juga kan OOP-nya cukup bagus ya. Nah, di sini saya sekarang tuh nambahin namanya fungsional gitu. Nah, ini sekarang kalau kan sebenarnya ada bahasa pemrograman ada yang prosedural, ada yang OOP, ada yang fungsional. Tapi sekarang tuh sebagian besar sebenarnya bahasa pemrograman itu sudah gabungan antara OOP dan fungsional. Java, Kotlin, Python, PHP itu sudah gabungannya. Nah, itu mungkin bisa juga di apa namanya? Bisa juga eh, apa ya istilahnya dimasukkan jadi salah satu bahannya agar pemahaman mahasiswa nanti lebih lebih nambah aja sih sebenarnya. Ini menurut saya sudah nggak masalah sih ya, sudah nggak masalah. Nah, ini sudah oke kalau kita mau pakai, mostly kita masihnya pakai Android dan webnya juga PHP. Biasanya kalau PHP pakai framework kan, pakai Laravel atau apa gitu. Yang biasanya kalau saya ini ya, saya apa namanya perhatikan kalau di kampus biasanya sih yang jadi PR adalah antar mata kuliah itu kayak jadi bagian yang independen gitu. Yang ideally menurut saya kalau di industri ini nih align. Contoh ya, bisa dibilang urutannya ideally seperti ini. Idealnya ya. Jadi sebentar. Oh, gitu. Nah, ideally sebenarnya yang pertama ini ya. Jadi dapat basicnya dulu, kemudian ketemu dengan apa namanya algoritmanya gitu. Dan ini ideally nggak cuma flowchart, langsung ada code-nya biasanya seperti itu. Ini kalau bisa nyambung. Tapi itu monggo aja karena itu lebih ke technicality di ngajar di kampus ya. Eh, dan kalau yang saya lihat biasanya di kampus itu dosen, karena juga saya pernah jadi dosen juga. Dosen yang ngajar pemrograman dasar dengan dosen yang ngajar algoritma itu orangnya beda dan nggak pernah ngobrol gitu. Nah itu jadi agak menurut saya agak agak pelik jadi agak rumit. Ya, Nah benar. itu nah itu kalau bisa tuh lain gitu. Bahkan kalau perlu apa ya kan ada pertemuan ya biasanya berapa pertemuan 14 pertemuan atau apa gitu. Ya itu pertemuan pertama ini nyambung 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 terus nanti bisa intinya saling ngobrol gitu. Kalau memungkinkan itu akan jauh lebih bagus gitu. Karena beneran apa ya seperti yang tadi saya sempat dengerin yang sebelumnya apa yang materi sebelumnya, Mas, ketika lulus kan nggak pede gitu, nggak pedenya karena apa? Karena oh saya udah pelajari banyak hal ini, tapi saya itu nggak yakin apakah yang saya bisa itu bisa kepake gitu. Nah, ketika kita sudah bisa ngasih apa ya ke mahasiswa istilahnya purpose itu, oh iya nih ternyata bahasa apa algoritma ini bisa untuk menyelesaikan hal yang seperti ini. Oh ini implementasinya di seperti ini di bahasa programan. Ketika nanti di mata kuliah algoritma ketemu dengan oh ini kita bikin variabel nih, variabel taruh di sini, oh kita bikin perulangan nih. Tapi ternyata dosen bahasa programannya nggak pernah masuk gitu tiga kali udah bingung mereka pasti. Ini variabel itu apaan? Ini ada perulangannya ngapain gitu. If itu ngapain gitu. Ketika ya itu monggo aja. Saya sebenarnya tahu apa namanya uh, apa istilahnya ya manis kecilnya di kampus tapi monggo itu technicality. Terus nyambung lagi habis itu ketika mereka sudah paham nih algoritma, oke kita saya fokus ke algoritma. Lanjut ketika ketemu mata kuliah bahasa apa berorientasi objek. Nah, ketemu dengan case-nya. Kan bisa dibilang pemrograman kan hanya apa ya hanya memodelkan apa yang real di dunia nyata menjadi sesuatu yang itu di dalam software ya. Nah, itu kalau seandainya bisa dibawa ke realnya, nggak cuman istilahnya pertemuan pertama kita bahas kelas dan interface. Gitu. Pertemuan dua, kemudian kita bahas inheritance. Terus buat apa? Gitu. Karena nggak menurut saya itu akhirnya itu
nanti akhirnya nggak nemu gitu, nggak ketemu apa namanya yang nantinya akan digunakan itu seperti apa. Nah, sama juga ya. Kalau di sini, kalau di kayak di apa berbasis mobile juga dan eh, PHP, contoh yang web, terutama web, biasanya pakai framework, framework biasanya dipakai apa? CI apa Laravel? Sebagian dosen ada yang CI, ada yang Laravel gitu. Oh ya, oke. Nah, lebih bagus itu standar ya. Dan kalau bisa seperti ini, ketika kita sudah ngomongin, udah ketemu dengan bahasa apa program berorientasi objek mata kuliahnya dan ketemu PHP, sebenarnya sebenarnya gini, eh, OOP itu kemudian desain pattern itu implementasi realnya apa? Ya framework yang dipakai di PHP itu. Gitu. Jadi kalau kalau apa istilahnya align udah bisa align dengan sampai ke mata kuliah yang ada di sini ya. Benerannya kan mata kuliah yang implementasi itu akan jauh lebih mengenal gitu. Setidaknya ya kita tidak bisa berharap semua mahasiswa bisa memahami, tapi setidaknya kalau ada benang merahnya antara mata kelas satu mata kuliah yang lain itu nanti akan jauh lebih bagus karena setahu saya nggak tahu sekarang, tapi setahu saya waktu saya sempat jadi dosen itu kadang benang merahnya nggak ketemu. Gitu. Jadi, oh bikin web, caranya ABCD gitu, didemokan segala macam. Kemudian ketanyain kali katanya hubungannya dengan mata kuliah yang sebelumnya bagaimana gitu. Paling ketemunya, oh iya ini dulu kita diajarin if, sekarang di PHP ada if, paling itu aja. Tapi kan padahal banyak banget ya. Ya satu lagi, ada mata kuliah struktur data tidak Pak Eko di kampus? Ada Pak, ada struktur Ada data. juga ya. Ya, terpisah Nah, sendiri. terpisah sendiri ya. Struktur data itu biasanya ya, data structure ya atau ini sebenarnya nanti ini juga biasanya hubungannya dengan PBO sebenarnya. Karena contoh kalau misalnya kita ketemu dengan bahasa kayak list, map atau apa segala macam kalau di Python ada dictionary itu kan sebenarnya ya apa modelan objek juga gitu. Jadi kalau ada benang merahnya kalau lebih bagus dan satu lagi data struktur ini sebenarnya akan digunakan di dalam sini juga. Nanti kita akan banyak bekerja dengan data struktur ketika kita implementasi Android atau web gitu. Bahkan kalau mau sekarang front end kayak pakai apa namanya sekarang ada React.js segala macam itu ya data struktur juga yang digunakan. Dan kalau kita sampai ke big data gitu, itu sebenarnya ya kerjaan kita sehari-hari itu hanya mengolah data. Gitu. Jadinya kalau ada bisa nyambung apa namanya nyambung ada benang merahnya itu akan jauh lebih bagus gitu. Bahkan kalau perlu nanti ada mata kuliah tambahan itu mungkin sudah ada ya itu apa namanya nggak tahu tulisan namanya apa mungkin big data atau data data engineering gitu itu bisa lebih bagus lagi. Biasanya kalau yang seperti ini yang dibutuhin di tempat kita itu kita punya data mentah apa gitu. Kita bisa ngambil sampel dari banyak hal lah. Contohnya gini, kalau di kampus itu ada apa istilahnya ada ini. Kalau di kampus itu ada fingerprint, contoh seperti itu, atau ada sistem ini apa namanya sistem KRS atau something gitu. Itu kan ada datanya tuh. Bisa juga diambil dari use case itu. Karena data engineering yang sebenarnya nanti itu apa backbone dari big data itu adalah kan ada ini ada data gimana cara memprosesnya kemudian nanti kita dapat dapat kesimpulan kan seperti itu. Ya itu nyambung juga sebenarnya dengan data struktur. Kita ngambil datanya, diproses, setelah diproses, kita mau ngambil insight apa nih? Sekarang kalau pertanyaannya, mahasiswa yang suka nggak datang itu umurnya berapa sampai berapa? Itu kan kita bisa ambil juga gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Dan itu nyambung semua sebenarnya. Jadi kadang kalau yang saya lihat, apa ya, kalau bisa dibilang kurikulumnya harus dirubah seperti apa sih? Kurikulum sekarang itu pada dasarnya sudah oke gitu. Kalau ngomong, oh sekarang kita mau ngarah ke IoT, itu bagian IoT itu sebenarnya implementasi ada di sini IoT. Kalau kamu seorang software engineer, kamu tidak akan susah untuk masuk ke dunia IoT. Gitu. Kalau kamu sudah paham dengan bagaimana komputer bekerja, kamu tuh nggak akan sulit ke IoT. Kalau yang tadi disebutkan, oh ada automation IoT segala macam, itu lebih ke seperti apa ya? Itu lebih ke kayak gambaran besarnya ketika ekosistem itu terbentuk.
Kalau kita ngomongin, oh kita sekarang teknologi 4.0 segala macam, tapi kalau dipikir itu kan jargonnya kayaknya indah, oh dunianya akan berubah gitu, semua orang bahagia segala macam. Tapi pada dasarnya untuk membentuk itu tuh hal-hal sepelenya itu loh, yang jangan sampai dilupakan gitu. Kita ngomongin, wah ini AI itu apa? AI itu statistik, kan kayak gitu. Kita ngomongin, oh ini kita lagi ada ini machine learning gitu. Tapi ketika tanyain, ada pelajaran tentang statistik nggak? Nggak ada. Terus bagaimana? Kan seperti itu. Karena saya sendiri saja bisa dibilang dulu waktu kuliah, karena saya produk kuliah, produk kampus juga ya. Saya tidak merasa dulu dapat bekal yang khusus, yang cukup. Akhirnya apa? Ya ketika bekerja itu saya masih harus mengejar banyak sekali fundamental yang saya apa namanya istilahnya dulu merasa saya itu tidak paham. Simpelnya gini, eh, saya baru benar-benar paham OOP itu buat apa. Itu ketika mau lulus. Dan itu pun setelah saya sudah jalan 2 atau 3 proyek sampingan di luar kuliah. Ya seperti itu. Ideally informasi itu bisa ditarik. Jadi sebelum apa ya bisa kemampuan pemahaman itu digodok mahasiswa digodok di kampus. Ketika sudah lulus, fundamental itu setidaknya mereka sudah ada walaupun mungkin mereka belum belum apa ya belum expert karena nggak mungkin kan langsung lulus langsung expert, tapi nanti ketika di dunia kerja mereka akan jauh lebih gampang untuk scale up-nya ya kan seperti itu. Nah terus sebenarnya makanya kalau tadi kemarin Pak Ahyar bilang oh ini sebenarnya ingin dapat masukan untuk kurikulum baru. Kurikulum yang sekarang tuh saya nggak ngelihat itu jelek kayak gitu, mungkin cuma ada beberapa hal aja yang harus diperbaiki. Nah terus berikutnya ini, sekarang kan ini kalau saya bilang ya ini tambahan, tapi menurut saya itu mandatori. Sekarang gini, kita dapat jargon cloud computing ya, karena semua itu basically di cloud. Gitu. Bahkan Zoom ini kan cloud juga gitu. Jadi bisa dibilang semua rekaman kita segala macam itu kan ada di servernya sana. Semua di cloud. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, gitu, kalau seandainya kita bertanya kita bareng-bareng, cloud itu isinya apa tuh? Jawabannya kan cloud itu isinya komputer yang diinstalin Linux. Saya handle ya, saya itu manage, saya dan tim maksudnya bukan saya sendiri gitu. Saya dan tim saya, yang tim saya itu cukup banyak orang. Itu handle ribuan servernya yang digunakan oleh Gojek dan GoPay untuk melayani jutaan jutaan konsumen ya, kita dari mulai konsumen, driver, merchant segala macam. Dan itu semua Linux. Terus bagaimana gitu? Nah, saya tidak banyak tahu kampus yang fokus untuk memperkenalkan Linux ke mahasiswanya. Nah, saya nggak tahu apakah. Terus kalau dibuka, oh laptopnya dosennya pakainya Windows, ya nggak apa-apa juga. Tapi setidaknya banyak kalau bisa tetap ada gitu. Saya nggak tahu apakah ada mata kuliahnya atau tidak. Apakah itu saya tidak update lagi. Tapi setahu saya dulu tidak. Kenapa? Karena gini, kalau kita ngomongin IoT itu sebenarnya apa sih? Gitu. Biasanya IoT nanti ada controllernya. Kalau paling simpel, biasanya IT implementasinya itu kalau buat testing segala macam, itu pakai kayak Arduino atau Raspberry Pi, contoh seperti itu. Dalamnya Raspberry Pi sama Arduino itu apa? Isinya Linux. Handphone kita ini Android, kayak pakai Android, isinya apa? Linux juga sebenarnya. Tapi karena kadang ada engineer gitu, ketika saya interview tanya, kamu biasanya pakai apa? Udah pernah pakai Linux? Masa nggak paham Linux? Saya pakainya Windows. Bukan masalah produknya, mereknya segala macam, tapi kebutuhan di sana gitu. Itu mostly Linux. Kenapa kok Linux? Karena yang pertama Linux itu open source kan. Jadi bisa dimodifikasi dengan mudah segala macam. Terus pengembangannya sudah sangat besar gitu, dan komponen-komponen itu sudah cukup jelas gitu. Jadi bisa dipotong-potong-potong, diambil cuman dibutin aja, masukin ke hardware gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Salah satunya ya, mungkin IoT saya juga mungkin ada banyak banyak hal yang saya belum tahu, tapi mostly seperti itu. Nah, terus sekarang banyaknya cloud computing gitu. Mungkin kalau teman-teman dosen pernah tahu AWS, GCP, Azure segala macam. Mungkin ada kampus
yang mungkin ada salah satu cloud provider yang datang bikin acara segala macam, ya itu mostly mereka pakainya Linux juga, dan mereka biasanya punya konsep-konsep sendiri. Nah, itu perlu juga sih dipelajari. Nah, ini pasti di sini pasti sudah ada mata kuliah networking juga kan. Nah, itu sebenarnya tidak harus dirubah gitu, karena itu tuh lain gitu. Jadi bagaimana cara ada IP, mecah IP-nya, subnetnya, NEXTMAS segala macam, itu tuh kepake sampai sekarang. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau hanya ingin fokus mata kuliah kayak itu apa? Ya, yang mata kuliah yang sekarang gitu. Itu sudah cukup. Kurikulum kita itu sudah bagus, tinggal day to day implementasinya gimana cara bisa bikin align. Nah, itu mungkin yang harus ditingkatkan. Itu kalau menurut saya ya. Oke. Uh, Selebihnya lagi ya, kita ketemu dengan ada namanya kontainer teknologi segala macam, tetek bengeknya itu jargonnya kan banyak banget. Uh, itu apa namanya akan sebenarnya fundamentalnya akan tetap sama. Nah, oke, kayak sorry saya agak apa namanya sedikit agak berapi-api karena memang sebenarnya saya sendiri itu di industri saya itu yang ngerasain sendiri. Saya dulu pernah di sebuah startup, saya ngerasain sendiri bagaimana susahnya nyari nyari engineer gitu. Terus saya sekarang tahu bagaimana susahnya nyari programmer gitu. Kenapa? Karena rebutan sama yang lain. Jadi kita itu kebutuhannya banyak banget. Tapi yang siap gitu, bukan lulusannya, bukan jumlahnya, lulusan yang siap itu sayangnya nggak banyak kayak gitu. Jadi apa namanya, saya juga sebenarnya berharap juga kampus tuh makin makin bisa apa ya, makin bisa kerjasama lah sama industri agar nanti mungkin mahasiswa mereka makin lebih bersemangat lagi untuk belajar, lebih jelas directionnya mereka mau kemana. Terus akhirnya ketika nanti mereka sudah tahu directionnya, mereka sudah tahu apa yang harus mereka pelajari, dan mereka sudah bisa pelajari, ketika keluar industri akan jauh lebih mudah untuk menerapnya, dan kita punya banyak apa namanya banyak uh, tenaga kerja yang memang kita bisa gunakan. Mungkin terakhir apa namanya insight sedikit, karena kebetulan saya kan bekerja di perusahaan yang bisa dibilang 50% engineer, bukan 50% ya, sebagian engineer kita itu kita ngambil dari negara sebelahnya agak sana ya, kayak di India gitu. Ketika saya bertahun-tahun bekerja dengan mereka, apakah kemudian ketika orang, oh kalau orang di India itu lebih pintar-pintar, enggak juga pada dasarnya gitu. Yang membedakan kita dengan mereka itu cuma satu, jumlahnya saja. Gitu. Jadi sekarang itu kita cuma kalah jumlah sama mereka. Jadi kenapa mereka bisa banyak perusahaan yang pakai mereka, beberapa petinggi apa namanya perusahaan-perusahaan besar Microsoft, Google segala macam itu orang dari negara itu gitu. Kenapa? Karena yang pertama jumlah mereka banyak, mereka kompetisinya sangat bagus. Akhirnya tetap akan ada satu atau dua atau tiga individu yang menonjol, dan itulah nanti yang akhirnya dapat kesempatan untuk di posisi-posisi yang seperti itu. Oke, kalau saya mungkin pemaparannya seperti itu. Moga kalau mungkin kita bisa lanjutin ke diskusi kalau waktunya masih ada. Automationnya kalau di tempat saya itu masih software. Jadi biasanya seperti ini ya. Biasanya seperti ini. Contoh paling sederhana adalah ketika ada komplain dari user. Gitu. Jadi kalau user komplain kan sekarang sudah pakai tiket ya. Jadi ada tiketing gitu. Oh, saya top up, ternyata top up-nya nggak masuk, kenapa, reportnya seperti apa, kan sudah ada aplikasinya, di aplikasi tinggal daftar segala macam, ada kategori segala macam. Di situ sebenarnya automasinya adalah ketika nanti ada kategori-kategori tertentu gitu, tidak harus dengan intervensi manusia, software-nya itu sudah otomatis bisa mencoba untuk resolve problemnya. Biasanya seperti itu kalau levelnya apa namanya, kalau levelnya di customer ya. Kalau saya lebih banyak, saya kebetulan teknologi lead di salah satu tim di infrastrukturnya GoPay yang fokus ngurusin automation. Itu kalau di infrastruktur itu simpelnya adalah seperti ini. Bagaimana caranya kalau seorang developer dia ingin nginstal aplikasinya, itu tidak harus susah gitu. Jadi mereka bikin program, bikin software,
dengan aturan tertentu. Ketika satu klik itu apa namanya, aplikasinya sudah langsung live gitu dengan semua segala hal, cek segala yang itu memang memang ada di tempat kita. Nah, itu otomasinya kira-kira seperti itu. Automation yang connect ke hardware belum banyak sih kalau di tempat kita belum belum banyak. Tapi sebenarnya kan hardware hardware itu kan nggak terlalu nggak terlalu sulit karena hardware itu mostly input dan output gitu. Jadi bisa nerima input atau bisa melakukan outputnya bisa berupa banyak hal termasuk mungkin buka tutup apa namanya gerbang gitu atau ngidupin mati lampu seperti itu. So, kira-kira seperti itu Pak. Semoga bisa menjawab. Oke, yang pertama bukan AWS sama GCP yang ngerjain karena itu bukan job desk mereka, mereka cuma jualan layanan aja. Terus karena kalau mungkin udah pernah nyoba GCP, basically ya di situ kan sekarang layanannya kan banyak ya. Kita bisa pesan server lah istilahnya. Oh, itu server di sini nanti dapat IP, kita bisa SSH, kita bisa install segala macam. Dan tapi cloud itu bisa banyak di situ biasanya ada integrasi dengan IoT-nya gitu. Sekarang sudah ada integrasi IoT itu nanti biasanya ada standar tertentu yang dipakai oleh hardware. Nanti hardware-nya tinggal colokin, connect ke sana, ya seperti itulah gitu. Semoga suara saya tidak putus-putus. Nah, kita punya tim sendiri. Saya termasuk salah satu yang ngelit salah satu timnya gitu. Kita punya tim yang agak gede, kemudian ada tim yang kecil-kecil gitu. Salah satu yang lead. Terus ya mungkin yang pengen bahas itu skillnya apa nomor satu. Kalau kita mau menguasai cloud computing, skillnya itu satu Pak, yang utama. Pemahaman tentang Linux. Sama networking itu dua ya enggak satu ya dua ya berarti karena pada dasarnya cloud computing itu ya kita nebeng install Linux di atas ya seperti itu yang install Windows juga bisa sih nggak ada masalah juga tapi mostly kita pakai Linux karena software automation itu sebagian besar didesain itu untuk environment Linux bukan environment OS yang lain. Terus ya pertama networking, kemudian ya Linux, kemudian networking, terus kemudian tergantung ya karena kalau gitu kan produknya banyak, ada database, kita bisa pakai database mereka ya, berarti kita harus paham database-nya. Tapi yang utama itu dua itu sih, Linux-nya dengan networking-nya. Kira-kira seperti itu sih Pak. Jadi kalau bisa dibilang gini, contoh nih saya kerja di GoPay gitu, yang diurusin ribuan server. Oh, berarti ada sesuatu ilmu yang di luar sana nggak ada yang harus dipelajari? Sebenarnya enggak. Ya. Semua ilmu yang saya gunakan di tempat kerja itu ilmu-ilmu yang di luar sana itu banyak ya paham tentang programming bagaimana, kemudian networking itu bagaimana, operating system itu kerjanya bagaimana, seperti itu. Yang membedakan hanya skalanya saja yang besar. Gitu. Jumlahnya jadi besar, jumlahnya ratusan, ribuan bahkan. Kemudian kalau sudah ribuan itu bagaimana? Terus jadi kalau hanya ribuan itu kan berarti software-softwarenya banyak, software itu saling berkomunikasi. Terus nanti yang membedakan tinggal ketika kita sudah ngurus yang besar, trafficnya besar, bagaimana caranya agar maintenance-nya lebih gampang gitu. Bagaimana kalau seandainya contoh nih, ada software yang bagian integrasi ke top up dengan BCA contoh seperti itu. Kita sewa, kita nggak ada yang maintain sendiri karena maintain sendiri itu ada dua hal yang jadi mungkin memberatkan kita. Yang pertama adalah ketika kita mau purchase gitu. Contoh kita butuh server tambahan nih. Kalau kita main sendiri kan kita harus beli hardware-nya, kita install segala macam. Itu cost-nya jadi lebih besar gitu. Terus kalau seandainya ada hardware yang harus diganti gitu. Kalau lebih mending ya pakai AWS saja, kita nyewa aja gitu. Jadi dan kalau AWS atau GCP atau Azure gitu atau kan ada Ali Cloud gitu kan banyak sekarang. Itu kita hanya perlu bayar yang kita gunakan saja. Jadi kadang-kadang kita butuh pas kita mau ada marketing gitu atau ada promosi servernya bisa kita lebih gede gitu. Tapi nanti kalau seandainya promosi sudah selesai kita bisa kecilin dengan mudah seperti itu. Oh ya, saya sekalian ini kayaknya harus sekalian pamit karena ada meeting yang lain juga. Terima kasih banyak Pak Adeni ya.